Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak-anakku yang hebat berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Pada kesempatan ini kita akan belajar kembali bersama dalam pemeliharaan kendaraan ringan, yaitu tune up mesin konvensional. Yang pertama, kita melanjutkan materi dari yang kemarin, beberapa video ataupun link tentang job sheet Bapak udah bagikan. Kita akan memulai untuk penjelasan di job sheet hari ini karena kita belajarnya sistem daring. Yang pertama, untuk keselamatan kerja, silahkan seperti biasa penggunaan peralatan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian pakai alat keselamatannya. Jangan lupa untuk fender cover dan yang lain-lain dipasang di mobil. Kemudian alatnya tolong disediakan, tune up tester dan yang lain-lain silahkan dipersiapkan. Kita akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu pemeriksaan baterai, di mana baterai membutuhkan perawatan. Yang pertama tentang kondisi dari karat, kemudian box baterainya, pemeriksaan jumlah elektrolitnya, kemudian pemeriksaan daripada berat jenis daripada baterai tersebut. Nanti beberapa materi yang Bapak sebutkan di atas akan kita lihat dalam video yang ditayangkan. Baik, setelah kita melihat video yang tadi ditayangkan, kita akan melanjutkan materi pemeriksaan saringan udara, di mana dalam setiap kendaraan itu posisinya berbeda, ya. Tapi kurang lebih dari proses pembukaannya ada buka baut beberapa, kemudian klemnya dibuka. Setelah dilakukan pembukaan, kita ambil saringan udaranya, kemudian dipersiapkan kompresor untuk membersihkan, usahakan dari posisi dalam. Jadi pengertian posisi dari dalam, ini saringan udara usahakan nyemprotnya dari dalam, bukan dari luar. Karena kalau dari luar dia malah cenderung akan masuk ke dalam. Usahakan saat nyemprot dari dalam itu arahnya pun ke bawah. Jadi posisi ke bawah bukan ke atas supaya udara tidak terkontaminasi. Pemeriksaan air cleaner atau saringan udara. Lepaskan saringan udara dari karburator dengan membuka baut pengikat rumah saringan udara. Selanjutnya, bersihkan saringan udara dengan kompresor.
Lakukan penyemprotan dari sisi dalam dan sisi luar saringan udara. Setelah bersih, pasang kembali dan kencangkan bautnya. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan sistem pendingin. Dalam pemeriksaan sistem pendingin ini ada tinggi air radiator, kemudian kualitas daripada air radiator tersebut, pemeriksaan tutup radiator, dan pemeriksaan kebocoran daripada radiator tersebut. Dari beberapa pemeriksaan di sini nanti kita akan saksikan video yang akan kita putar di sesi berikutnya. Perawatan sistem pendinginan. Pemeriksaan sistem pendingin dan tali kipas. Pemeriksaan sistem pendingin dan tali kipas meliputi pemeriksaan reservoir, pemeriksaan kualitas air pendingin, pemeriksaan kebocoran radiator, pemeriksaan tutup radiator, pemeriksaan kondisi tali kipas, dan pemeriksaan tegangan tali kipas. Pemeriksaan reservoir dilakukan dengan cara membuka tutup reservoir dan pastikan tinggi permukaan air berada posisi di antara garis upper dan lower. Selanjutnya, pemeriksaan kualitas air pendingin. Buka tutup radiator dan periksa kondisi air radiator. Apabila air bercampur minyak, periksa kemungkinan kebocoran oli ke sistem pendingin. Pemeriksaan kebocoran air radiator. Pasang cap tester pada radiator. Kemudian, pompa dengan tekanan 1,1 kg per cm persegi. Pastikan tidak ada kebocoran pada radiator dan sistem pendingin lainnya. Selanjutnya, pemeriksaan tutup radiator. Pasang tutup radiator pada radiator cap tester dan pompa sampai tutup radiator terbuka. Spesifikasi tekanan tutup radiator adalah 0,75 sampai 1,05 kg per cm persegi dan limit 0,6 kg per cm persegi. Pemeriksaan kondisi tali kipas. Pemeriksaan kondisi tali kipas dan tegangan tali kipas. Kendorkan baut alternator pada bagian atas dan bawah. Dorong alternator dan lepaskan tali kipas dari puli. Periksa tali kipas dari kemungkinan retak dan hangus. Apabila terdapat retakan, lakukan penggantian tali kipas. Setelah pemeriksaan selesai, pasang tali kipas pada puli dan kencangkan baut pada alternator bagian atas dan bawah. Kencangkan tali kipas sesuai dengan spesifikasi, yaitu dengan tekanan 10 kg. Defleksi tali kipas adalah 7-10 mm. Oke. Lanjut. Setelah pemeriksaan radiator atau sistem pendingin, kita akan melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas daripada minyak pelumas, di mana oli di sini salah satu berfungsi untuk mencegah daripada gesekan secara langsung dan juga sebagai pendingin. Pemeriksaan oli yang pertama, jumlah minyak pelumas tersebut itu ada batas low dan full, jadi posisi jangan kurang dari low. Full juga tidak boleh, usahakan posisinya minimal di tengah-tengah. Ya, jadi kalau itu kita tambah kembali. Kemudian pemeriksaan kualitas daripada oli. Kualitas oli dari kekentalannya kita bisa lihat keencerannya. Ya, jadi semakin kondisinya dari kotor dan yang lain-lain juga diperhatikan. Pemeriksaan sistem pelumasan. Pemeriksaan sistem pelumasan meliputi pemeriksaan viskositas dan pemeriksaan jumlah pelumas. Pemeriksaan viskositas minyak pelumas dilakukan dengan cara memeriksa minyak pelumas pada stik oli. Keluarkan stik oli dari blok silinder dan periksa kondisi minyak pelumas
dan pastikan viskositasnya dalam keadaan baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan jumlah minyak pelumas. Bersihkan ujung batang pengukur, masukkan ke lubang stik oli dan tarik kembali. Pastikan bahwa minyak pelumas berada pada posisi tanda F. Apabila posisi minyak pelumas berada pada posisi E, periksa kemungkinan kebocoran pada sistem pelumas. Selanjutnya, pemeriksaan atau menyetel celah katup. Untuk menyetel celah katup, ini ada beberapa versi, bukan beberapa versi, dari dalam artian spesifikasi kendaraan. Karena yang saya pakai di sini sementara untuk belajar adalah Toyota Kijang 5K. Jadi jumlah katupnya ada 8. Ya, katup 8, X-nya 4, N-nya 4. Berbeda dengan mungkin sebagai contoh Toyota Starlet kotak itu katupnya ada 12. Kemudian Hyundai Atos itu juga ada 12. Jadi perbedaannya nanti dalam penyetelan berbeda. Kebetulan ini yang saya pakai adalah untuk Toyota Kijang sesuai job sheet. Dalam penyetelan celah katup, yang pertama kita harus bisa menentukan top silinder 1 dan juga top silinder 4. Tanda-tanda top silinder 1, yang pertama celah pada puli itu ada di angka 0, diposisikan di angka 0. Kemudian saat tutup distributor itu dibuka, rotor menunjuk ke kabel busi nomor 1, berarti itu top silinder 1. Kemudian saat kita buka kepala silindernya, tutup kepala silinder, itu saat digerak-gerakan, yang bergerak adalah katup nomor 4, 6, 7, dan 8. Jadi 1, 2, 3, 4 itu kondisi bebas, berarti itu adalah top silinder 1. Kemudian untuk penyetelan celahnya, untuk standar dingin itu 0,15 untuk in, kemudian X-nya adalah 0,25. Sedangkan untuk yang panas, in-nya adalah 0,20 dan X-nya adalah 0,30. Oke, kemudian untuk setelah selesai di setel, nanti untuk penyetelan kita akan lihat video yang selanjutnya. Penyetelan celah katup. Buka tutup kepala silinder terlebih dahulu. Selanjutnya, putar poros engkol sampai pada top silinder 1. Katup yang setel adalah katup yang bebas, yaitu pada silinder 1 adalah katup in dan X, silinder 2 katup in, dan silinder 3 katup X. Kendorkan baut dengan kunci ring. Sisipkan bilah filler gauge pada celah katup, dan setel celah katup dengan cara memutar obeng. Jika celah katup sudah disetel, tahan obeng agar tidak bergerak dan kencangkan bautnya. Spesifikasi celah katup X adalah 0,30 mm dan katup in adalah 0,20 mm. Selanjutnya, putar poros engkol 360 derajat sampai posisi top silinder 4 dan setel katup yang belum disetel saat top silinder 1 dengan cara yang sama. Setelah semua katup disetel, pasang kembali tutup kepala silinder dan kencangkan bautnya. Setelah disetel di top 1, kita putar supaya menuju ke top silinder 4. Ya, dengan memutar puli 360 derajat full sampai tanda coakan di puli itu ketemu dengan angka 0 kembali. Oke, setelah otomatis pada saat top silinder 4 itu berbeda dengan top silinder 1 tadi, rotor itu menunjuk ke kabel busi nomor 4. Kemudian katup yang bebas itu adalah nomor 4, 6,
6, 7, dan 8. Nomor 1, 2, 3, dan 4 dia dalam keadaan menekan. Jadi yang di setel adalah yang bebas. Sambil diperlihatkan, kita akan menyaksikan di video selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah mengukur tekanan kompresi. Saat mengukur tekanan kompresi, yang pertama kita buka dulu posisi busi. Kita buka posisi busi, kemudian kita masukkan semua busi, kita buka, kita masukkan alat tekan compression tester di lubang busi tersebut. Kemudian kita starter, tidak usah lama-lama, 5 detik cukup. Hasilnya kita baca di ukuran tersebut. Misalnya hasil yang dibaca adalah 11 kg per cm persegi, contoh. Nah, ukuran standar untuk tekanan kompresi adalah 9,0 sampai 12 kg per cm persegi. Usahakan setiap silinder itu perbedaannya hanya 0,1. Nah, jadi perbedaan misalnya ada silinder di pertama dengan kedua, ketiga, atau keempat, itu perbedaannya hanya 0,1. Semua silinder dicek dengan hasil. Pemeriksaan tekanan kompresi engine. Pengukuran kompresi. Sebelum mengukur tekanan kompresi, kencangkan baut kepala silinder dengan kunci momen sesuai spesifikasi pengencangan, yaitu 5,4 sampai 6,6 kg per meter. Selanjutnya, masukkan ujung compression tester ke dalam lubang busi silinder 1. Buka gas, pedal gas, sampai throttle membuka penuh dan lakukan starting. Perhatikan posisi jarum pada compression tester. Tekan katup pada ujung compression tester agar jarum kembali ke posisi 0. Lakukan pengukuran silinder berikutnya dengan cara yang sama. Spesifikasi tekanan kompresi adalah 12,6 kg per cm persegi dengan limit 9,0 kg per cm persegi. Dan perbedaan tekanan antar silinder adalah 1,0 kg per cm persegi. Ya, setelah pemeriksaan tekanan kompresi, kita akan melakukan pemeriksaan sistem pengapian, di mana di sini ada mengukur tahanan kabel busi, dan tahanan koil. Di situ ada 5. Untuk yang Toyota itu pengukuran kabel businya adalah di bawah 25 kilo ohm. Jadi kita setel dulu multitesternya ke kilo, kemudian kita kalibrasi. Setelah kalibrasi kita ukur masing-masing kabel, usahakan hasilnya di bawah 25 kilo. Kalau di atas 25 hasilnya berarti secara otomatis kabel tersebut harus diganti. Kemudian pemeriksaan celah busi, pengukuran celah busi, membersihkan dan yang lain-lain. Untuk celah busi ukurannya adalah 0,7 sampai 0,8. Apabila ada aus ataupun rusak, usahakan diganti dengan yang baru. Pemeriksaan, pembersihan, dan penyetelan busi. Pemeriksaan busi dapat dilakukan secara visual dengan mengamati kondisi busi. Cara perawatan busi yaitu bersihkan busi dari kerak karbon dengan amplas dan ukur celahnya dengan filler gauge. Kemudian, pasang busi ke masing-masing silinder. Spesifikasi celah busi adalah 0,7 sampai 1,0 mm. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan celah platina, di mana pengukuran celah platina di sini kita lakukan 0,45 mm dengan beberapa cara. Jadi posisi rubbing blocknya hitam di posisi paskan, atau saat membuka platina terbuka penuh baru kita ukur dengan ukuran 0,45 sesuai dengan beberapa video yang akan kita saksikan selanjutnya.
Kemudian kita akan mengukur sudut duel. Pengukuran sudut duel setelah semuanya hidup. Pengukuran sudut duel itu dilakukan setelah kondisi mesin hidup. Jadi pasang tune up tester dengan memasang kabel positif dual tester pada negatif coil dan memasang kabel negatif dual tester pada massa body. Kemudian periksa cam dual angel pada mesin tersebut, standarnya adalah 52+6. Silakan saksikan sesuai video yang akan Bapak putar. Pemeriksaan dan penyetelan sistem pengapian sebagai berikut. Penyetelan sudut duel. Pasang kabel merah dual tester dengan negatif coil dan kabel hitam pada massa. Tempatkan selektor dual tester pada posisi 4 silinder. Nyalakan mesin dan perhatikan besar sudut duel. Spesifikasi sudut duel adalah 52 derajat plus minus 6 derajat. Apabila sudut duel terlalu besar, maka celah platina terlalu kecil. Dan apabila sudut duel terlalu kecil, maka celah platina terlalu besar. Selanjutnya adalah penyetelan saat pengapian. Pasang kabel merah timing light dengan terminal positif baterai dan kabel hitam pada terminal negatif baterai. Pasang kabel timing tester pada busi nomor 1 dan nyalakan mesin. Arahkan timing light pada tanda pengapian. Saat pengapian adalah plus minus 8 derajat sebelum titik mati atas. Apabila timing pengapian tidak tepat, kendorkan baut distributor dan putar distributor sampai pengapian tepat dan kencangkan bautnya. Penyetelan platina dan distributor. Putar poros engkol sampai rubbing block sampai posisi knock sehingga platina terbuka. Kendorkan baut penyetel platina. Ukur dengan menggunakan filler gauge dan kencangkan bautnya. Pasang tutup distributor dan kabel busi ke masing-masing silinder dengan firing order 1, 3, 4, 2. Pemeriksaan selanjutnya adalah vacuum advancer. Lepas selang vacuum pada intake manifold dan hisap selang vacuum. Pada saat dihisap, pastikan bahwa okten selektor bergerak. Selanjutnya penyetelan saat pengapian, di mana di sini ignition timing untuk mobil 5K adalah 5 derajat sebelum titik mati atas. Selain 5K itu 8 derajat sebelum titik mati atas. Dengan selang vakum dilepas daripada distributor. Bila tidak memenuhi standar, setel distributor dengan menggerakkan membuka baut 12 dikendorkan, kemudian digeser ke kanan atau ke kiri sampai mendapatkan angka yang kita inginkan. Kemudian penyetelan putaran atau RPM, putaran engine untuk mesin 5K itu 750 sampai 800 RPM tanpa beban. Apabila terdapat beban itu di atas daripada 750 sampai 800. Pengertian ada beban ditambah dengan AC atau yang lain-lain. Jadi secara otomatis nanti idle up dia akan bekerja dengan sendirinya. Oke, terima kasih. Itu saja. Semoga belajar hari ini bermanfaat. Tetap ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.